Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi untuk kelas 11, yaitu larutan penyangga pada bagian 1 yang meliputi pengertian, jenis, dan prinsip kerja dari larutan penyangga. Di sini saya selalu mengingatkan agar kalian tetap menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker untuk aktivitas kalian di luar ruangan atau di luar rumah dan di tempat-tempat yang beresiko. Dan tak lupa kita mengawali kegiatan ini dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Di sini kita akan membahas kompetensi dasar 3.12 dan 4.12 tentang larutan penyangga, di mana kita akan menjelaskan tentang prinsip kerja, perhitungan, dan peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Adapun untuk 4.12-nya yaitu membuat larutan penyangga dengan pH tertentu. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya di sini kalian diharapkan bisa melakukan literasi, berpikir kritis, bekerja sama, berkomunikasi, dan kreatif dalam mempelajari pengertian, jenis, cara pembuatan, prinsip kerja dari penyangga dengan sikap yang baik yang menunjukkan nasionalisme, disiplin, percaya diri, jujur, tanggung jawab, rasa ingin tahu, dan peduli lingkungan. Adapun peta konsepnya, di sini kita bagi materi larutan penyangga ini menjadi dua bagian. Bagian pertama atau yang sedang kita bahas yaitu membahas tentang pengertian, prinsip, dan jenis larutan. Di sini juga di dalamnya ada cara pembuatan. Dan di bagian kedua nanti kita akan membahas tentang perhitungan pH larutan penyangga dan peran larutan penyangga, atau bisa kita sebut sebagai kegunaan larutan penyangga. Untuk mengawalinya, kita ingat dulu konsep prasyarat tentang asam basa konjugasi, atau di sini biasanya dikenal dengan teorinya Bronsted-Lowry di materi larutan asam basa atau di KD 3.10. Di situ dikenalkan bahwa asam dan basa itu pengertiannya adalah untuk asam merupakan donor proton atau atom hidrogen, sedangkan basa adalah akseptor proton atau atom hidrogen. Kita contohkan melalui sebuah contoh sebagai ilustrasi. Misalkan di sini ada H2SO4 dengan HSO4-. Kalau kita perhatikan, berarti di sini ada dua senyawa yang hampir mirip, terdiri dari HS dan O. Di sini juga HS dan O. Yang membedakan adalah jumlah H yang dimiliki oleh H2SO4 dan yang dimiliki oleh HSO4-. Dari sini kita bisa melihat bahwa jumlah H yang dimiliki H2SO4 lebih besar daripada yang dimiliki SO4-, sehingga H2SO4 ini berperan sebagai asam. Adapun HSO4- yang mempunyai H lebih sedikit, dia berperan sebagai basa konjugasi. Yang perlu kalian pahami adalah ketika kita menuliskan H2SO4 dengan HSO4-, ini akan terlihat perbedaan yang gampang karena tidak perlu dipahami secara detail, hanya melihat hanya ini sudah kelihatan. Padahal kalau kita sajikan seperti ini akan sama saja. Berarti ketika H2SO4 dengan HSO4-, ini boleh kita tuliskan HSO4-nya dalam bentuk yang lain, misalkan KHSO4. Jadi yang penting di sini adalah jumlah H-nya selisih 1. Di sini H2, sini hanya cuma 1. Terlepas apakah dalam bentuk ion HSO4- atau dalam bentuk senyawa, misalkan KHSO4-. Ini juga posisinya sama, depan sebagai asam, ini berarti basa konjugasi. Nah, karena posisinya basa konjugasi di sini dalam bentuk senyawa, biasanya lebih familiar atau lebih lazim disebut sebagai garam. Jadi yang belakangnya ada konjugasi boleh kita sebut sebagai garam. Maka ini bisa disebut asam dengan garamnya. Atau contoh lain, misalkan ada CH3COH, ini asam, dengan CH3CO-. Perbedaannya adalah satu buah H. Karena di sini punya H lebih banyak, posisinya sebagai asam, sedangkan yang belakang ini karena tidak punya H atau selisih 1 dengan yang depan, dia berposisi sebagai basa konjugasi. Sama seperti di atas, ini bisa kita tampilkan sebagai CH3COH dengan CH3COONA.
Jadi tidak harus dalam bentuk ion. Misalkan dalam bentuk senyawa seperti ini, berarti ini berupa basa konjugasi atau boleh disebut sebagai garam. Berarti ini asam, ini garamnya. Ini yang akan kita pakai pada konsep larutan penyangga. Untuk larutan penyangga sendiri, sebelum kalian masuk ke materinya, kita mungkin mengenal bahwa darah ini, kalau mungkin sudah mempelajari di biologi ya, darah kalau kita pisahkan, komponennya adalah plasma darah, sel darah putih dan keping darah, serta sel darah merah. Di sini, darah ini tentunya ada di dalam tubuh kita, dan kalau kita ingat, kita mesti mengkonsumsi makanan atau memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita, entah itu dalam bentuk makanan, minuman, atau mungkin obat yang sifatnya asam ataupun basa. Ingat bahwa asam atau basa itu akan mengubah nilai pH, padahal tubuh kita akan bekerja dengan normal jika pH dari tubuh kita adalah tetap. Ini mestinya jadi pertanyaan, apa efek dari asam basa yang masuk ke dalam tubuh kita? Dan ternyata darah manusia itu merupakan larutan penyangga, sehingga dia bisa menahan agar pH tubuh kita selalu tetap atau konstan, meskipun dia kemasukan zat-zat yang sifatnya asam ataupun basa. Ketika kita makan makanan yang sifatnya asam, tidak mengubah pH darah, ataupun kita kemasukan zat-zat yang sifatnya basa juga tidak akan mengubah pH darah ataupun pH tubuh kita. Atau contoh lain yang jelas kita masukkan adalah ketika terjadi proses infus. Infus itu kita butuhkan ketika kita dalam kondisi sakit, biasanya kita diinfus. Cairan infus adalah harus sama dengan cairan yang ada di dalam tubuh, atau kita sebut dengan cairan intraseluler ataupun ekstraseluler yang ada di dalam tubuh manusia. Cairan intra dan ekstraseluler di dalam tubuh manusia pun sifatnya adalah larutan penyangga, sehingga ketika ada zat-zat yang dimasukkan langsung ke dalam tubuh, tidak secara oral lewat mulut, itu tetap bisa ditahan oleh tubuh sehingga tubuh tidak mengalami perubahan pH secara drastis. Karena perubahan pH drastis di dalam tubuh dapat menyebabkan kematian pada manusia. Nah, ini yang akan kita bahas. Ternyata pH larutan itu sangat tergantung pada zat-zat yang masuk ke dalam tubuh, dan ternyata tubuh kita merupakan larutan penyangga. Ini yang akan kita bahas, apa sih sebenarnya larutan penyangga dan apa fungsi atau perannya dalam kehidupan kita ataupun di makhluk hidup secara umum. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian. Pengertian dari larutan penyangga itu sendiri, ada beberapa yang menyebutnya sebagai larutan buffer. Bahkan mungkin ada di periode beberapa dekade yang lalu itu disebut juga sebagai larutan dapar. Jadi istilah larutan penyangga bisa digantikan dengan istilah larutan buffer. Buffer, bukan baper ya. Dan boleh juga disebut larutan dapar. Pengertiannya secara ringkas adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya ketika ada penambahan asam, penambahan basa, atau larutan tersebut diencerkan. Jadi konsepnya suatu larutan yang bisa mempertahankan pH-nya agar dia tetap tidak berubah walaupun dimasuki basa, dimasuki asam, atau diencerkan. Terus pertanyaannya, apakah penambahan asam atau basa itu benar-benar tidak mengubah pH larutan? Sebenarnya mengubah. Akan tetapi perubahan yang terjadi dianggap tidak signifikan. Berarti perubahannya hanya sangat kecil atau dikatakan beberapa mili, atau bisa dikatakan sepersekian, berarti seper 100 atau seper 1000. Jadi tidak merupakan perubahan yang drastis atau dikatakan tidak signifikan, sehingga pH-nya bisa dianggap tidak berubah atau dikatakan tetap. Ini untuk pengertiannya. Adapun jenisnya, jenis larutan penyangga dibagi menjadi dua, yaitu larutan penyangga asam, nanti akan kita sering singkat dengan LPA ya, biar gampang, larutan penyangga asam, dan ada larutan penyangga basa mestinya. Adapun komposisinya di sini, larutan penyangga asam terdiri atas asam lemah dan basa konjugasinya. Ingat, tadi saya sudah menjelaskan di konsep prasyarat bahwa asam dan basa konjugasi adalah senyawa yang selisihnya satu buah H. Ingat, satu buah H itu dapat ditunjukkan dalam bentuk
senyawa dengan ion atau senyawa dengan senyawa. Contoh di sini, atau boleh dikatakan tadi bahasa konjugasi adalah garam. Misalkan CH3COOH dengan CH3COO-Na. Perubahannya adalah di sini ada satu buah H, yang sini tidak. Berarti selisihnya satu buah H itu menunjukkan bahwa ini merupakan pasangan asam basa konjugasi. Karena ini berupa asam lemah dan garamnya, maka dia disebut larutan penyangga asam. Berarti kuncinya adalah asam lemah dan basa konjugasi atau garamnya ini merupakan larutan penyangga asam. Boleh juga dengan H2CO3 dengan NaHCO3. Di sini selisihnya satu buah H juga. Atau HNO2 dengan KNO2. Ini larutan penyangga asam. Analog dengan larutan penyangga asam akan sama dengan larutan penyangga basa, yaitu penyangga yang terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya. Otomatis di sini terdiri dari basa lemah dengan garamnya. Misalkan NH4OH dengan NH4Cl atau ALOH 3 kali dengan AlNO3 3 kali. Berarti H yang ada di belakang ini digantikan dengan Cl. Ini berarti selisih satu buah H. Atau secara skematis kita simpulkan bahwa jenis larutan penyangga itu ada dua, larutan penyangga asam terdiri dari asam lemah dan basa konjugasi. Basa konjugasi boleh disebut garam. Sedangkan larutan penyangga basa berupa basa lemah dan asam konjugasi, di mana asam konjugasi juga bisa kita sebut sebagai garam. Selanjutnya untuk cara pembuatan. Untuk cara pembuatan di sini larutan penyangga asam dan basa saya jabarkan satu-satu. Yang pertama mereaksikan asam lemah secara berlebih, artinya asam lemahnya dalam jumlah yang banyak dengan basa kuat. Basa kuatnya dengan jumlah yang lebih sedikit. Ini akan menghasilkan garam dan asam lemah. Jadi asam lemah dan garamnya. Jadi akan terbentuk larutan asam atau larutan penyangga asam. Sedangkan cara yang kedua yaitu mencampur asam lemah langsung dengan basa konjugasinya. Otomatis langsung dengan garamnya. Ini akan juga membentuk larutan penyangga asam. Cara yang analog dengan larutan penyangga asam yaitu larutan penyangga basa, tentunya basa lemah yang berlebih dicampurkan dengan asam kuat, sehingga terbentuk garam dari basa lemahnya. Berarti ada basa lemah dan asam konjugasinya. Atau langsung mencampurkan basa lemah dengan asam konjugasi atau garamnya. Ini akan juga membentuk larutan penyangga. Atau secara skematis seperti ini ya. Larutan penyangga asam terdiri dari asam lemah berlebih ditambah basa kuat atau asam lemah ditambah basa konjugasi. Ini cara pembuatannya. Sedangkan untuk larutan penyangga basa lemah yang berlebih ditambahkan asam kuat atau mencampurkan basa lemah dengan asam konjugasinya. Ini cara pembuatan dari larutan penyangga. Adapun prinsip kerjanya, di awal saya sebutkan bahwa penyangga itu bisa mempertahankan pH-nya atau dia tidak terjadi perubahan yang signifikan. Kenapa tidak terjadi perubahan signifikan? Mekanismenya seperti ini. Misalkan larutan penyangga asam. Ingat, penyangga asam terdiri dari asam dan basa konjugasi. Berarti di dalam larutan penyangga asam ada komponen asamnya dan ada komponen basanya. Sekarang kalau terjadi penambahan asam. Penambahan asam, otomatis asamnya akan dinetralkan oleh ion dari basa konjugasi. Sehingga asam ketemu basa netral. Demikian pula dengan penambahan basa akan dinetralkan oleh asam lemah. Jadi penambahan asam dinetralkan basa konjugasi, penambahan basa dinetralkan oleh asam lemah. Cara yang sama untuk larutan penyangga basa, karena terdiri dari basa lemah dan asam konjugasi, ketika ada penambahan asam dinetralkan oleh basa lemah, sedangkan penambahan basa dinetralkan oleh asam konjugasi. Ini prinsipnya adalah penetralan. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa kalau larutan penyangga asam, kalau ada asam akan dilawan atau dinetralkan oleh basa konjugasi, sedangkan ditambah basa dinetralkan oleh asam lemah. Untuk larutan penyangga basa, ada penambahan asam dinetralkan basa lemah, ada penambahan basa dinetralkan oleh asam konjugasi. Ini prinsip dari larutan penyangga.
Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada bagian awal sebagai pengantar dari materi larutan penyangga. Adapun kesimpulannya bahwa larutan penyangga adalah larutan yang bisa mempertahankan pH-nya dari penambahan asam, basa, dan pengenceran. Adapun jenisnya ada dua macam, yaitu jenis larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Untuk prinsip kerjanya merupakan penetralan dari penambahan asam atau penambahan basa menggunakan komponen yang ada di dalam larutan penyangga. Selanjutnya untuk bagian satu ini silakan kalian bisa memperdalam lagi dengan latihan soal mandiri atau melakukan literasi dari referensi lain yang relevan. Dan nantinya kita akan bertemu di bagian kedua dari larutan penyangga berupa perhitungan pH dan peran larutan penyangga dalam dalam tubuh makhluk hidup. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa dengan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kalau misalkan ada komentar, silakan bisa dituliskan di kolom komentar biar ditanggapi dan dilakukan perbaikan bila mana diperlukan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.